Sudah mau mendekati titik take profit ya. Kita lihat hasilnya teman-teman tuh ya, ada dua nih ya, XAUUSD yang satu 3, yang satu 4,7 tuh. Halo, selamat pagi teman-teman, semoga sehat-sehat selalu. Ini ada satu momen ya, kita bisa gunakan oscillator indikator teman-teman ya. Ini langsung kita ambil posisi, nanti ini XAUUSD time frame-nya H1 ya. Kalau oscillator itu dia saya pakai yang divergent teman-teman ya. Yang divergent itu titik pembalikan arahnya di mana. Nah, ini kalau kita lihat teman-teman ya, di real grafiknya itu dia turun ya. Tapi di oscillator dia malah naik nih. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Dari titik ini ke sini kan dia turun. Di titik ini ke sini dia naik. Berarti kalau menurut oscillator divergent ini akan terjadi pembalikan arah di daerah sini ke sini teman-teman nih ya. Ini berarti yang daerah sini ini merupakan daerah ini teman-teman di sini nih ya. Ini merupakan area demand ya, atau kita bisa ambil posisi buy di daerah sini. Tapi mengenai di mananya posisi di titik di sini, apakah di sini, apakah di sini, apakah di sini, nah itu harus diperkuat dengan adanya support and resistance sebelahnya ya, sebelumnya. Kalau saya biasa pakai dua ya, oscillator dan juga support and resistance ya. Ini kita lihat sebelahnya teman-teman nih. Nah, di titik ini benar-benar ada juga support and resistance ya. Kita gambar dulu di sini nih. Ini kita gambar teman-teman. Nah, nih ya, ini saya perbesar nih. Di titik ini ya, ini kita lihat ke sebelahnya. Nah, di daerah sini ini ada area support and resistance teman-teman di sini. Ya, ini memang enggak. Nih, sebentar ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini nih ya. Ini area support and resistance, saya kasih gambar. Nah, ini ya. Ini teman-teman nih ya. Kita geser ke sebelah. Ini pas banget si support and resistance-nya di sini nih. Nah, ini teman-teman nih ya. Dia nyentuh di sini support and resistance. Berarti di posisi ini kita bisa ambil, kalau saya bisa ambil buy di sini ya. Untuk saat ini kita buy ya. Nah, kita open posisi teman-teman ya. Nih XAUUSD ini saya open posisi minus 0,23 nih, masih minus ya, masih plus minus. Kita bisa ambil beberapa teman-teman ya. Kita bisa ambil beberapa kalau memang sudah yakin banget ya di sini. Nah, tapi jangan lupa teman-teman ya, selalu pasang stop loss ya, karena namanya indikator tidak selamanya 100% dia pas. Kalau hitungan saya ya, pengalaman saya pakai oscillator, dia selalu banyak akuratnya ya, tapi memang titiknya ini yang harus kita detail lagi ya, di mana jangan sampai stop lossnya terlalu jauh, atau mungkin nanti dia malah kena hit stop lossnya ya, padahal nanti pada akhirnya dia akan naik ke atas juga, betul ya. Kita ambil posisi lagi dua aja ya teman-teman ya. Saya ambil posisi dua nih ya. Nah, ini udah mulai tuh teman-teman ya, udah mulai plus yang ini satu ya. Nah, ini masih plus minus teman-teman bisa lihat ya. Nah, itu seperti itu teman-teman cara menggunakan oscillator. Kalau teman-teman mau trading, teman-teman boleh trading. Kalau teman-teman, saya biasa trading di OctaFX teman-teman ya. Kalau teman-teman mau gabung di OctaFX, linknya ada di deskripsi. Saya biasa trading di OctaFX dan di Traders Family juga ya, di brokernya Traders Family ya, di MRG dia. Nah, yang ini saya di OctaFX ya. Teman-teman kalau mau gabung, linknya di deskripsi ya. Nanti bikin akun, teman-teman bikin akun, tinggal kayak gini nih, buat akun, linknya itu ya. Terus kemudian nanti akan dibawa ke kolom seperti ini, teman-teman bikin dengan akun Facebook, masuk dengan akun Facebook, dengan akun Apple ataupun Google teman-teman, atau buat email dan password baru nih ya. Tinggal klik mendaftar dan teman-teman silahkan mendaftar aja, ikutin aja langkah-langkahnya nanti kalau mau gabung di OctaFX ya. Cuma itu terserah teman-teman ya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini salah satu cara menggunakan oscillator ya. Saat ini masih plus minus, nanti
kita lanjut lagi teman-teman ya, ininya nih ya, saya update hasil dari oscillometer dengan support and resistance sini ya. Ini naiknya kemana? Nah, kita bisa take profit. Kalau hitungan saya sih take profit itu bisa di sini teman-teman nih. Nih ya, ini saya gambar dulu. Take profit bisa di sini nih. Nah, ini ya garis ini teman-teman ya. Bisa di 273396. Kita ambil TP-nya. Ya. Untuk stop loss-nya itu teman-teman lihat dulu di sebelah kirinya. Stop loss, kita mau pasang stop loss di mana? Teman-teman bisa pasang stop loss-nya di sebelah mana. Kalau di sini ada titik support resistance yang paling jauh ini nih teman-teman nih ya. Ini kalau hitungan saya, cuman ini kejauhan banget kalau di sini. Ya, teman-teman boleh, saya nggak bisa kasih apa masukkan stop loss di mana. Kalau saya sih di ujung sini biasanya nih teman-teman ya. Stop loss-nya itu kita bisa di mana nih? Stop loss-nya itu kita bisa di sini nih teman-teman nih ya. Coba. Nah, ini mungkin nih. Nah, ini teman-teman di 2727.79 ya, kita bisa pasang stop loss juga di situ. Ya, kalau teman-teman mau pakai stop loss, tapi memang wajib pakai stop loss ya, teman-teman ya. Ini kita nggak tahu karena namanya juga indikator ya. Ini itu ya, masih minus dia. Kita bisa pasang stop loss-nya, modify order. Stop loss-nya kita di tadi 2727 teman-teman ya. Saya lupa tadi berapa sih, 27.9 bukan ya. Kita klik modify dulu coba ya, stop lossnya di situ. Kita lihat. Ah ya, ini salah satu stop lossnya di sini teman-teman nih ya, tuh ya. Ini tapi stop loss deket banget ini sih ya. Cukup deket nih kalau saya bilang. Oh, bisa di sini teman-teman ya, stop lossnya yang ini nih. Jangan di situ deh, kedekatan banget itu. Nah, ini bisa di sini teman-teman nih kalau pasang stop loss 272425 lah ya di sini. Kalau stop loss teman-teman silahkan sendiri ininya ya. Stop lossnya 272 ini ya, saya coba nih ya. 2725, 272 ini terlalu dekat teman-teman ya. 2725. Udah gak mau dia. Oke, kita nggak usah modify dulu nih. Nah, ini udah mulai tinggi ininya tuh ya. Stop lossnya 2725 nih tuh ya. Di 2725 stop lossnya nih. Oh, terlalu di sini ya. Ini stop lossnya di sini ya. Stop loss 2725, 2726 satu lagi deh. Oh, bukan yang ini, makanya tadi salah. Tuh, udah kena hit teman-teman ya. Tadi kedekatan ting nih stop lossnya nih ya, XAUUSD udah kena hit tuh ya. Tadi mau kita rubah nggak jadi kita rubah, belum kita rubah. Ini saya ambil posisi lagi ya. Ambil posisi lagi buy. Tadi kena hit teman-teman ya. Yang satu tuh ya, makanya kedekatan banget tadi. Ini stop lossnya saya pasang di 2725 deh ya, 2725 aja. Nah ya, nih dua sini teman-teman nih ya, 2725, 27 tadi 26 satu lagi ya. Oh, salah stop lossnya nih 2725 2725.5 deh ya. Nah, ini teman bisa lihat nih ya, stop lossnya di sini tuh 2. Tadi kedekatan ya 2727 teman-teman ya, terlalu dekat tadi 2727. Ini kita tunggu aja ya, saya close dulu teman-teman ya. Nanti kita lanjut kalau semoga saja profit nih. Teman-teman, ini beberapa menit kemudian ya, teman-teman bisa lihat jamnya sekarang 10.41, tadi 10 mungkin 10.20-an tadi ya, saya lupa tuh ya. Ini sudah mau mendekati titik take profit ya. Kita lihat hasilnya teman-teman tuh ya, ada dua nih ya. XAUUSD yang satu 3, yang satu 4,7 tuh. Ya, teman-teman ya, XAU
3,4, yang ini 4,7. Tadi kita ambil dua posisi ya. Stop lossnya di sini. Take profitnya kita nggak pakai tadi ya. Nanti teman-teman kalau take profit, kalau saya biasa nanti lihat lagi ya. Kita lihat lagi, kalau biasanya saya stop loss saya nanti saya naikin ya. Jadi kalau dia hit stop lossnya oke, kalau dia lanjut itu lebih oke lagi ya, lanjut ke atas lagi. Cuman biasa saya rubah nanti di sini teman-teman ya, stop lossnya saya rubah di sini. Jadi walaupun dia kena hit stop loss, saya tetap profit. Seperti itu teman-teman ya. Itu ada beberapa cara menggunakan Ozone Oscillator. Ozone Oscillator ada dua teman-teman ya. Nih ada dua teman-teman Ozone Oscillator itu. Ada divergent dan convergent. Kalau yang divergent itu tanda awal harga akan berbalik arah. Kalau yang convergent itu dia mengikuti tren ya. Jadi kalau naik dia naik terus, kalau turun turun terus. Cuman kalau yang itu saya juga agak kesulitan untuk taruh menerapkan yang convergent ya, makanya saya banyak pakai yang divergent kayak gini tuh ya. Kalau divergent dia tanda awal dia pembalikan arah ya. Di real grafiknya turun, di ininya dia naik ya, berarti titik ini dia akan naik ke atas. Ini merupakan area supply area demand ya. Kita ambil posisi buy ke atas. Nah, mengenai titiknya ini di mana, itu harus didukung oleh support and resistance sebelumnya. Kalau saya seperti itu, teman-teman. Oke, itu aja teman-teman ya sharingnya. Kita mau close dulu aja, nggak usah banyak-banyak. Tapi naik terus tuh, teman-teman ya. Ini nanti di close deh ya. Ini bisa naik terus. Paling yang stop lossnya saya naikin. Stop lossnya bisa dinaikin di ini aja nih, di berapa nih ya, ntar. Stop lossnya kita naikin di sini aja teman-teman nih ya. Di 27.331 lah ya. Itu bisa seperti itu teman-teman ya. Ini kita naikin stop lossnya di 2731, modify order 2731 nih teman-teman nih ya. Ini kita naikin 2731. Oke. Nah, jadi seandainya pun dia turun ya, kena hit stop loss, kita tetap profit. Ini kita modify 2731 juga nih. Modify oke. Nah, ya teman-teman tuh ya. Ini saya naikin tuh, teman-teman bisa lihat di sini tuh ya. Stop loss saya kan tadinya di sini ya. Sekarang di sini. Jadi seandainya pun nanti dia turun ya saya biarkan. Kalau naik dia saya bersyukur ya. Berarti plusnya lebih banyak nanti kan ya. Tapi kalau dia turun ya palingnya udah profit. Ya, seperti itu teman-teman. Atau sekarang mau take profit sekarang juga apa-apa teman-teman ya. Kalau mau take profit sekarang lumayan, yang ini $5, yang ini ya satu lagi mana? Oh, ini 4. $5 dan $4 tuh ya. Kalau mau take profit ya dengan menggunakan Ozone Oscillator. Oke, itu aja teman-teman ya. Di video saya sebelumnya banyak ya saya tentang Ozone Oscillator ya. Walaupun ada yang langsung trading, ada juga yang saya sudah ambil posisi baru saya jelaskan. Ya, cuman ini yang sekarang ini yang kebetulan yang bareng-bareng. Nah, ini di sini ada support dan resistance teman-teman ya. Makanya dia agak tertahan di sini nih. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini dia ada support dan resistance nih. Ya, kuat banget sini nih. Ini ada, di sini ada nih. Ya, makanya dia nahan di sini. Kalau dia berhasil naik lewat ya, ada kemungkinan dia terus lanjut ke atas. Tapi kalau dia nggak kuat, resistennya terlalu kuat ya, dia bisa berbalik arah ke bawah untuk mungkin cuma retest aja dan akhirnya naik ke atas. Atau bisa memang berbalik, dia akan berbalik ke bawah. Itu aja mungkin sharingnya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Itu teori tentang menggunakan Ozone Oscillator ya, yang divergent. Oke, terima kasih teman-teman. Sukses selalu dan sehat selalu. Kalau ada pertanyaan teman-teman boleh di kolom komentar ya, kita bisa sama-sama diskusi.